Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva pada materi pelajaran ekonomi kelas 11. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita amati dulu. Dalam beberapa tahun belakangan sebelum pandemi COVID-19 melanda negeri ini, pembangunan beberapa proyek infrastruktur gencar dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan tol. Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, infrastruktur itu merupakan katalis yang sangat diperlukan. Keberadaan infrastruktur yang baik di suatu wilayah dapat menjadi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian pertumbuhan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan ciri pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, bisa menjelaskan indikator-indikator apa saja dalam pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah bisa menganalisis dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam satu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada indikator. Nah, indikator ini apa aja? Yaitu misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Jadi ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya itu berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Ekonomi terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah SDA. SDA ini sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga sumber kelautan. Nah, bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang sangat melimpah ini sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia ini bisa disingkat namanya SDM. Karena apa? SDM ini merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Sehingga sumber daya manusia ini sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiennya. Yang ketiga adalah akumulasi modal. Akumulasi modal ini adalah persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi.
Maksudnya apa? Yaitu sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Jadi apabila stok modal ini naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Sehingga akumulasi modal ini dapat mengukur pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dan dapat mengukur dari angka pembentukan modal bruto dikurangi dengan depresiasi. Yang keempat adalah tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi ini sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan penggunaan faktor-faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Yang mana organisasi produksi ini dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima adalah teknologi. Perubahan teknologi ini dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebabnya kenapa? Sebab perubahan dan kemajuan teknologi ini kaitannya erat dengan perubahan dalam metode produksi. Hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah pembagian kerja dan skala produksi. Jadi dengan adanya pembagian kerja dapat meningkatkan skala produksi sehingga dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah faktor non-ekonomi yang terdiri dari faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya juga akan menghambat kemajuan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah ciri pertumbuhan ekonomi. Dalam buku Ekonomi Pembangunan tahun 2017, karya Patarapana, menurut Profesor Simon Kuznets, itu ada 6 cara pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Maksudnya apa? Laju pertumbuhan penduduk yang secara modern dalam pertumbuhan ekonominya itu terlihat dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 itu ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi, di mana hal itu juga dibarengi dengan laju pertumbuhan yang cepat. Jadi laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar 5 kali untuk penduduk dan paling sedikit 10 kali produksi. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita, terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja atau modal sehingga meningkatkan besarnya efisiensi. Kenaikan ini mengakibatkan penggunaan output lebih besar untuk setiap unit input. Yang ketiga adalah laju perubahan struktural yang tinggi. Dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa. Kemudian perubahan dalam skala unit-unit produktif dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan terhadap hukum, serta perubahan status kerja buruh. Yang keempat adalah organisasi.
Pertumbuhan ekonomi ini ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi ini pada umumnya itu merupakan produk industrialisasi. Yang kelima adalah ekspansi negara maju. Pertumbuhan pada negara maju itu kebanyakan tidak sama. Ada beberapa bangsa yang di mana pertumbuhan ekonomi modern ini terjadi lebih awal daripada bangsa yang lain. Hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu ketika ilmu dan pengetahuan mulai berkembang. Yang terakhir adalah arus barang, modal, orang atau antar bangsa. Arus barang, modal, orang antar bangsa semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 hingga Perang Dunia I. Tapi pada kenyataannya mulai mundur pada Perang Dunia I dan berlanjut pada Perang Dunia II. Namun, sejak awal tahun 1950-an terjadi peningkatan dalam arus barang, modal, dan antar bangsa. Pembahasan selanjutnya adalah indikator. Indikator apa saja yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Secara umum, pertumbuhan itu adalah suatu ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Jadi, pertumbuhan ekonomi ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur prestasi dan perkembangan suatu negara. Nah, indikator ini dibagi menjadi 3. Pertama adalah pendapatan nasional real meningkat. Maksudnya apa? Yaitu pendapatan nasional real menunjukkan output keseluruhan atas barang pada suatu negara, di mana meningkatnya pendapatan nasional ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pendapatan real per kapita meningkat. Pertumbuhan ekonomi dinilai dari pendapatan real per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini meningkat saat pendapatan real per kapita terus bertambah dari tahun ke tahun. Yang ketiga adalah kesejahteraan penduduk meningkat. Tingkat kesejahteraan penduduk itu dapat dihitung melalui pendapatan per kapita. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan penduduk itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ini identik dengan peningkatan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap masa masyarakat. Oleh karena itu, penghitungan laju pertumbuhan ekonomi itu sangat penting dilakukan dengan cara mengetahui peningkatan jumlah barang atau jasa yang berdasarkan dengan membandingkan Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Product pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini dinyatakan dalam persentase. Berikut rumus penghitungan laju pertumbuhan ekonomi tahun tertentu dengan formulasi sebagai berikut. R T-1, T sama dengan PDB-T dikurangi PDB-T-1 dibagi dengan PDB-T-1 dikali 100%. Di mana R itu adalah merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi, PDB-T itu adalah pendapatan nasional pada tahun berjalan, PDB-T-1 adalah pendapatan nasional tahun sebelumnya.
Ini ada soal, di mana soalnya adalah pada tahun 2020 pendapatan domestik bruto PDB Indonesia itu sebesar 2.311,2 triliun. Nilai PDB real Indonesia pada tahun 2019 sebesar 2.206,8 triliun. Berdasarkan data tersebut, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Ingat rumus dari pertumbuhan ekonomi sesuai dengan apa yang sudah saya terangkan di slide sebelumnya, bahwa R T-1, T sama dengan PDB T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100%, di mana sudah diketahui PDB pada tahun 2020 itu sebesar 2.311,2, sedangkan PDB pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yaitu sebesar 2.206,8 triliun. Sehingga yang soalnya sudah diketahui tadi dimasukkan dalam rumus di mana didapatkan 2.311,2 dikurangi 2.206,8 dibagi 2.206,8 dikali 100%, ketemu 4,73%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu sebesar 4,73%. Adapun tugas untuk anak IPA adalah kerjakan uji kompetensi 1 halaman 21, dikerjakan di buku tugas kalian dan kumpulkan. Sedangkan untuk anak IPS itu ada 2 tugas. Yang pertama mengerjakan tugas halaman 22 dengan memindai QR code-nya, kemudian rangkum, tulis di buku kalian. Yang kedua adalah mengerjakan uji kompetensi 2 halaman 22 di buku tugas kalian dan kumpulkan. Terima kasih pada pembahasan kali ini dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya bahas pada materi pertumbuhan ekonomi benar bermanfaat dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.